Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini sudah ada rangkaian seperti yang kita tunjukkan tadi. Jadi rangkaian tertutup itu apabila Ananda bisa lihat semua rangkaiannya dalam keadaan tertutup, baru akan bisa menghasilkan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Adapun bunyi hukum kedua Kirchhoff adalah jumlah tegangan pada sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Diulangi, jumlah tegangan pada sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ananda semua sudah dikatakan pertama kali kita belajar bahwa tegangan itu ada beda potensial, ada tegangan jepit yang mengalir pada rangkaian. Arus mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial, jadi ngalir terusnya yang rendah. Pada rangkaian tertutup. Nah, ini ada hambatan. Kalaupun di sini ada hambatan dalam, jadi sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff bahwa pada rangkaian tertutup jumlah tegangan sama dengan 0. Ada syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, nilai arah arus. Yang pertama adalah tentukan arah I. Tadi kita udah tentukan, kita ambil bahwa arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu kita bikin V-nya kutub positif, yang rendah itu kutub negatif. Ini juga sering disebut orang dengan, kalau pakai GGL boleh pakai E. Yang kedua, tentukan arah loop atau lintasan. Supaya memudahkan untuk Ananda semua, maka arah loop usahakan searah dengan arah arus jika masih bisa memungkinkan. Kenapa? Karena itu akan memudahkan Ananda nanti dalam perhitungan. Yang ketiga, jika arus searah loop nilainya positif, Ananda bisa lihat bahwa loopnya searah dengan arah arusnya. Maka nanti nilai arah arusnya itu positif. Jika berlawanan arah dengan loop maka negatif. Yang keempat, jika loop bertemu V kutub positif sama dengan positif. Jika loop ketemu, ini tegangan kita, jika loop bertemu kutub positif duluan, kalau menengok dari sini kejadiannya, maka loopnya bertemu dengan kutub negatif, nanti maka nilai V-nya negatif atau nilai E-nya negatif. Diulangi, jika loop bertemu dengan sumber tegangan negatif duluan, maka nilainya negatif. Jika loop bertemu dengan kutub tegangannya negatif, maka nilainya negatif. Kita ambil contoh soal seperti gambar. Jadi ada rangkaian tertutup. Empat ohm, R1, R2 8 ohm, E1 3 volt,
dan E2 6 volt. Yang ditanya adalah berapa arus yang mengalir dan berapa tegangan VAC. Berapa? Karena ini rangkaiannya tunggal, maka arusnya mengalir per 1. Ananda bisa lihat ada yang 3 volt, ada yang 6 volt. Maka lebih besar 6 volt. Maka kita ambillah arus yang mengalir itu dari E2. Yang pertama kita tengok dulu syaratnya. Syarat kita tadi tentukan arah arus. Kita udah tentukan, maka I1. Ini jalannya arus. Ini jalannya arus. Oke. Lalu tentukan arah loop. Agar memudahkan Ananda, maka kita buat arah loopnya searah dengan arah arus. Maka kita lanjutkan menghitungnya. Kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff bahwa jumlah tegangan sama dengan 0. Kita ambil loop kita, karena dari sini tadi arus kita ambil, maka kita ambil loop kita D, C, B, A. Maka untuk memudahkan kita buatlah jumlah tegangan tambah tegangan jepit sama dengan 0. Diulangi, jumlah tegangan sama dengan 0. Ingat, tegangan itu ada 2, ada sumber tegangan, ada tegangan jepit. Maka kita tengok kembali, kita mulai dari D, C, B, A. Maka yang pertama kali Ananda lihat adalah dari D, kutub negatif. Siapa yang negatif? E2. Bagus. Negatif E2 searah dengan arah arus, loop searah dengan arus, maka jadi positif, ditambah I kali R2, maka loop bertemu dengan kutub negatif dikurang E1, bertemu dengan hambatan, ternyata arah loop searah dengan arus, maka positif, habis sama dengan 0. Kita ulangi. Kita pertama kali ketemu sama kutub negatif dari E2 minus E2 ditambah I kali R2. Kenapa I kali R2? Karena tadi loop searah dengan arus dikurang E1, karena pertama kali ketemunya adalah kutub negatif, ditambah I kali R1 karena arus searah dengan loop, maka positif, habis sama dengan 0. Maka kita kerjakan E2 6 volt. Jadi minus 6 ditambah R2 8 ohm, maka I kali 8 ohm dikurang 3 volt ditambah I kali 4 ohm sama dengan 0. Kita jumlahkan, minus 6 ditambah minus 3 sama dengan minus 9. Minus 9 pindah tempat jadi 9. 8i ditambah 4i sama dengan 12i. Maka 12i sama dengan 9. I sama dengan 9 per 4. 9 per 12. Sama-sama kita sederhanakan bagi 3. Jadi 3 per 4 atau 0,75 ampere. Untuk mencari tegangan VAC itu ini A, ini C.
bisa dari A, D, C, bisa dari A, B, C. Nah, kita kerjakan mula-mula supaya gampang. Kita ikuti ini arah loopnya A, D, C. Maka VAC I kali R1, ingat tadi kita ambil lintasannya A, D, C. Yang ini arah loop, yang ini arah arus, yang A, D, C adalah arah loop. Maka I1 kali 4 kurang E2, itulah nilai VAC. I1I kali R1, ini yang searah tadi, kurang. Ini kenapa kurang? Maka 3/4 ampere dikali 4 ohm kurang 6 volt. Ampere kali ohm sama dengan volt. Maka 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 6 minus 3 volt. Itulah VAC. Atau dari lintasan A, B, C. Diulang lintasan A, B, C. Maka ini tadi arah alus. Arah lintasan kita A, B, C. Maka VAC itu adalah ketemu E1 positif duluan, berlawanan arah dengan arus, berarti kurang dengan I kali R2. Kita lihat, maka VAC adalah E1 dikurang I kali R2. Sehingga VAC adalah 3 volt dikurang 3/4 ampere dikali 8 ohm. Maka 3 volt dikurang 6 volt, maka VAC minus 3 volt. Jadi dari manapun arah lintasan Ananda, baik dari ADC maupun dari ABC, maka nilainya tidak berubah. Mungkin inilah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.